saya dari Universitas Pembangunan Jaya, Prodi Sistem Informasi. NIM saya dari Buru 3 08 10 36. Di sini saya akan menjelaskan personality saya. Saya seorang introvert. Saya kalau bertemu dengan orang baru saya itu biasanya canggung, tapi kalau bertemu dengan orang lama, udah berteman dengan lama, saya itu sangat belak-belakan orangnya. Jadi itulah saya, dan saya juga sukanya sendiri, tidak suka keramaian. Oke, habis itu saya akan menjelaskan hobi saya. Hobi saya suka bermain alat musik, juga mendengarkan musik, suka berolahraga. Salah satunya itu bermain bola ataupun bermain basket. Oke, sekian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Fira Zabia dari Program Studi Informasi dengan NIM 2023-08-1050. Di sini saya akan menjelaskan personality saya. Jadi saya adalah seorang introvert yang senang dan nyaman ketika saya merasa sendirian. Kemudian saya juga bisa menjadi seorang extrovert ketika saya berada di lingkungan yang menurut saya nyaman. Selanjutnya hobi saya adalah traveling. Kemudian kegiatan sehari-hari saya di kampus adalah saya mengikuti berbagai kegiatan, yaitu yang pertama ada GitHub yang diadakan oleh Prodi Sistem Informasi. Kemudian yang kedua saya juga mengikuti tari tradisional. Terus yang ketiga saya juga sedang menjalani magang ya. Udah segitu aja penjelasan personality dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berdandani Ramadan, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023 Universitas Pembangunan Jaya. Personality saya adalah introvert dan tema yang saya akan bawa pada kesempatan hari ini adalah korupsi. Perkenalkan, nama saya Sahal Tribilkis dengan NIM 2023-08-1057 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan mendeskripsikan personality saya, yaitu hobi saya itu traveling. Terus saya bagian dari introvert karena saya lebih suka di rumah sendiri, tapi saya juga bisa menyesuaikan ketika sedang berkumpul dengan teman-teman saya. Nah, setelah itu kegiatan sehari-hari saya yaitu ke kampus, dan juga saya di sini di kampus ini mengikuti ada beberapa kegiatan, yaitu seperti menjadi panitia dan juga mengikuti magang. Jadi di sini saya akan menyampaikan tema tentang pemanasan global yang merupakan tantangan besar bagi manusia di abad ini. Jadi pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu atmosfer, bumi, dan laut yang mengakibatkan perubahan antara lain, yaitu adalah meningkatnya air laut, lalu meningkatnya intensitas fenomena atau cuaca yang ekstrim. Yang diakibatkan oleh fenomena pemanasan global ini adalah yaitu dalam hasil pertanian, lalu hilangnya glester dan juga punahnya berbagai jenis hewan. Lalu penyebab pemanasan global satunya adalah efek rumah kaca, yang dimana sinar matahari yang masuk dalam bumi tidak bisa keluar lagi keluar, yang diakibatkan oleh gas karbon dioksida dan juga metana. Oke, sekian yang saya sampaikan temanya. Terima kasih. Selanjutnya, masalah penting dan berdampak besar yang sering kita dengar adalah kesenjangan sosial ekonomi dalam pendidikan. Nah, ini adalah salah satu dari banyak isu atau masalah sosial yang mempengaruhi masyarakat dari sistem pendidikan. Nah, mari kita telaah dengan sesama isu yang begitu mendalam ini. Kesenjangan sosial dalam pendidikan adalah bukan hanya sekadar masalah, tetapi juga representasi nyata dari ketidaksetaraan yang terus berkembang di tengah masyarakat kita. Bayangkanlah, seorang siswa yang berasal dari latar belakang yang ekonomi rendah, dia harus berjuang setiap hari untuk mendapatkan akses terhadap buku dan bahan pembelajaran lainnya. Jadi bagi sebagian dari mereka, komputer atau bahkan akses internet adalah hal yang sulit dijangkau. Mereka harus bekerja di luar jam sekolah bukan karena keinginan, tetapi karena kenyataan yang keras dari kebutuhan keluarga mereka. Bagaimana mungkin kita bisa berharap mereka bersaing dengan siswa-siswa yang lebih mampu ketika waktu dan sumber daya mereka terbatas. Nah, masalah ini juga bukan hanya mengenai keadilan dalam pendidikan, tapi juga tentang kesempatan dan masa depan anak-anak. Ketidaksetaraan dalam pendidikan hanya akan memperdalam kesenjangan sosial yang sudah ada, menciptakan pemisahan yang lebih besar di antara mereka yang beruntung dan yang kurang beruntung. Nah, ini adalah masalah moral yang harus kita hadapi bersama sebagai masyarakat. Oleh karena itu, saya mendesak semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, lembaga pendidikan maupun masyarakat, untuk mengakui dan mengatasi tantangan ini dengan sungguh-sungguh. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terhalang oleh status ekonomi.
pendidikan kita adalah masa depan yang adil dan merata bagi semua anak-anak tanpa terkecuali. Oke, pada hari ini saya akan membahas diskusi tentang bertema tentang korupsi. Korupsi adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Ini bisa melibatkan berbagai bentuk tindakan termasuk suap, penggelapan, dan nepotisme. Korupsi dapat merusak ekonomi suatu negara yang menghambat pembangunan korupsi. Korupsi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja dalam mencegah dan memberantas korupsi. Nah, karena dalam hukum Indonesia tindak korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi juga dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan jabatan atau kuasa mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Nah, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korupsi dijelaskan sebagai perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum. Karena pejabat rentan sekali korupsi adalah pejabat yang menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk melakukan tindakan korupsi seperti menerima suap, penyalahgunaan dana publik atau melakukan tindakan korupsi lainnya. Tindakan korupsi ini merugikan negara dan masyarakat serta melanggar hukum. Pejabat rentan korupsi dapat dikenakan sanksi hukum yang berat sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Nah, dampak korupsi dapat dirasakan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat dan individu, generasi muda, politik, dan ekonomi bangsa. Nah, korupsi juga menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Selain itu, korupsi juga dapat mengancam nyawa masyarakat, merusak pasar, miskin kualitas hidup, dan memunculkan kejahatan terorganisir serta ancaman lainnya bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, dampak korupsi sangat luas dan merugikan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bernegara. Selanjutnya di sini saya akan membawakan tema mengenai banjir yang berdampak besar bagi manusia. Jadi banjir sendiri merupakan fenomena alam yang terjadi di kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Jadi banjir sendiri biasanya disebabkan oleh ulah manusia yang kurang peduli terhadap lingkungannya, seperti halnya membuang sampah di sekitaran sungai hingga sampah itu menumpuk dan menjadi aliran sungai itu tersumbat. Nah, banjir biasanya juga tidak hanya merendam kawasan sekitar atau rumah-rumah yang ada, tapi juga banjir bisa menghilangkan nyawa manusia karena arus yang sangat deras. Kita udah menerapkan permasalahan masing-masing ya, mulai dari Firda yaitu dia tentang korupsi, berlanjut dengan Saka tentang banjir, dan berlanjut dengan Adi yaitu pemanasan global, dan saya yaitu kesenjangan sosial ekonomi dalam pendidikan. Lalu dari ini teman-teman setuju dengan permasalahan yang mulai dari Firda? Menurut saya sih paling utama itu banjir, karena banjir sangat berdampak besar bagi masyarakat. Berlanjut dengan Adi? Kalau saya Vira yang kesenjangan sosial. Berlanjut dengan Saka? Kalau saya sendiri tertarik dengan pembahasan mengenai korupsi. Untuk saya sendiri, saya setuju dengan permasalahan yang dibahas oleh saudara Firda yaitu tentang korupsi. Jadi kalian kenapa setuju dengan tema yang diangkat oleh Firda? Mulai dari saya dulu ya. Jadi saya setuju dengan permasalahan korupsi yang diajukan oleh saudara Firda karena korupsi merusak keadilan sosial, menghambat pembangunan negara, menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat, dan mengancam demokrasi. Nah, mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Saka. Saya setuju dengan saya setuju dengan tema
berdampak buruk terhadap ekonomi pemerintahan seperti meningkatnya hutang pemerintah dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, serta menyebabkan kemiskinan dan mahalnya barang dan jasa. Lalu bagaimana dengan pendapat saudara Adi? Saya kalau saya dengan pendapat saya tidak setuju. Kenapa saya setuju? Ya karena itu sudah sering dibahas, sudah banyak yang membahasnya dan mengangkat tema ini. Jadi terlalu banyak yang dihabiskan untuk mengangkat tema tentang pejabat. Oke, jadi berdasarkan pendapat dari teman-teman sekalian tadi sudah banyak yang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju ya. Jadi kita akan mengambil voting yang paling terbanyak yaitu setuju. Jadi kita akan mengangkat tema yaitu korupsi. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti korupsi, Jaya, jaya.